Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali di channel Urban Gaming, channel yang mudah-mudahan bisa menjadi nilai tambah kebaikan dari kita semua, nilai tambah kesehatan, baik sehat jasmani atau rohani. Itu dua hal yang sangat penting, tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa kita baikkan. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang stres, overthinking, pegalnya di badan, kira-kira tersambung nggak itu semua? Dan kira-kira stres, banyak pikiran, mumet dengan pegal-pegal di area badan, kira-kira itu bisa saling ketersambungan nggak satu sama lain? Nah, di video kali ini kita akan ngobrol, teman-teman. Coba pernah nggak teman-teman lagi banyak pikiran, terus badan ikut pegal, lagi stres, tanggutan, baik karena pekerjaan, baik karena bisnis, ke badan juga jadi ikut pegal-pegal, leher jadi kaku, pundak jadi berat, nah tidur juga jadi nggak nyenyak. Kira-kira itu sebenarnya masalah badan atau masalah pikiran? Oke. Kadang kita tuh sering mikir ya, bahwa stres itu hanya ada di kepala. Apakah demikian? Ternyata nggak begitu juga konsepnya, bahwa stres itu tidak selalu harus di kepala. Ternyata dia nyimpan di badan. Makanya banyak pikiran, semakin banyak pikiran, semakin stres karena pikiran, leher terasa kaku, atau ada keluhan di leher, di pundak, di punggung, bahkan sampai di kepala, atau bahkan pusing. Teman-teman pernah nggak ketika kita lagi ada masalah, ditagih hutang, misalnya kalau yang punya hutang, besok jatuh temponya, tiba-tiba kan jadi pusing, sementara kita nggak pegang uang. Nih, di contoh-contoh realita sederhana, misalkan kerja di depan monitor, atau kerja di depan laptop, kerja di depan handphone, ngedit misalkan 8 jam, 9 jam, atau berjam-jam lah, itu leher mulai kaku. Ada yang ngerasa nggak? Terus kemudian banyak tekanan, pressure gitu ya, dari atasan, dari pimpinan, pundak makin terasa berat. Padahal beban pekerjaannya di sini kan, di kepala, di pikiran, tapi kalau badan juga ikut berat. Lalu kemudian juga susah tidur, banyak pikiran, banyak kerjaan, ada juga yang susah tidur. Terus, dan anehnya lagi, makin didiemin, makin dibiarin, itu makin capek. Padahal kita nggak lari, kita nggak jalan, kita nggak olahraga fisik, tapi berasa tersiksa gitu ya. Nah, ini tuh bukan capek biasa, itu tuh kombinasi dari penyakit fisik, psikis yang numpuk jadi satu. Wah, ini berbahaya sebenarnya kalau dibiarkan berlarut-larut. Kita harus cari solusinya, teman. Kenapa bisa nyambung? Waktu kita stres, itu tubuh kita tuh otomatis tegang kan? Ketika kita stres, otomatis jadi tegang. Baik sadar atau tidak sadar, itu udah pasti begitu ya. Otot jadi kaku, napas jadi pendek, terus kemudian aliran darah juga kadang nggak lancar. Nah, makanya pikiran capek, badan ikut capek. Badan capek, pikiran makin berat. Jadi lingkarannya nggak putus-putus, muter-muter aja di situ. Lalu kemudian apa sih kan solusinya, perannya apa nih terapi? Nah, kita akan ngobrol, teman-teman. Nah, di sini kita akan ambil salah satu terapi yang paling banyak keterkaitannya dengan psikis, yaitu bekam. Nah, bukan menyembuhkan pikiran, teman-teman, bekam itu, tapi memang dia mampu merelaksasi otot-otot, mengeluarkan toksin atau darah-darah yang terkontaminasi racun atau darah-darah stagnan,
jantung memompa lebih slow, sehingga aliran darah makin lancar dan bisa setidaknya mulai menenang. Oke, dengan bekam ngelepas tegangan tubuh, ngebantu aliran darah lebih lancar, tadi saya sudah sebut ya, terus bikin badan lebih ringan, dan efeknya ke kehidupan sehari-hari tentunya bangun tidur terasa enak, kerja nggak seberat biasanya, pikiran lebih lega. Tapi jangan salah paham bahwa bekam itu bukan solusi fisik, karena bekam itu memang solusi bekam itu bukan solusi psikis, tapi bekam itu solusi fisik. Namun tidak seutuhnya dia juga mampu memberikan solusi untuk psikis. Beberapa persen dia ikut membantu. Nih, bekam bukan solusi semuanya, tapi setidaknya bekam bisa membantu mengurangi overthinking, karena badan gak ikut capek, gak ikut berat, gak ikut sakit-sakit. Bekam itu ibarat riset badan. Jadi ngeriset badan yang tadi sudah banyak menumpuk racun, bukan riset hidup. Kalau banyak pikiran itu kan kehidupan. Oke. Karena kita tuh terlalu fokus ke pikiran sampai lupa kalau badan juga butuh dirawat. Padahal saat badan mulai enakan, pikiran juga ikut pelan-pelan membaik. Jadi ketika seseorang dibekam, maka ada hormon-hormon kebahagiaan yang dimunculkan, yang ditimbulkan. Nah, itu juga salah satu tahapan awal untuk menuju kesehatan psikis. Jadi pilihan ini bisa jadi pilihan alternatif, solusi lain buat teman-teman, bapak ibu yang ketika memang capek. Kadang kan kita tuh capek bukan karena kerja fisik, tapi kerja psikis. Tapi bukan berarti tidak ada hubungannya dengan badan. Ya, psikis kita, jiwa kita juga saling keterkaitan, saling ketersambungan dengan badan kita. Jadi ketika memang ada keluhan di badan, jangan dibiarkan makin parah, karena efeknya akan makin terasa. Jadi teman-teman, di video kali ini saya ingin menekankan bahwa keluhan psikis atau mental atau rohani, keluhan fisik juga atau badan atau jasad, ini dua hal yang tidak bisa kita biarkan berlarut-larut. Ketika ada keluhan satu sama lain atau dua-duanya bermakna, maka mulailah. Ketika ada keluhan fisiknya, selesaikan dengan relaksasi, dengan bekam, dengan pijat. Ketika ada keluhan psikisnya, ini juga harus diselesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan untuk keluhan psikis? Ada di video selanjutnya. Bagi Anda yang punya keluhan fisik tadi, coba komen.